Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Endar Siniaton ya, yang hari ini kita akan mempelajari mengenai pemasangan kontrasepsi IUD ya. Ada beberapa alat yang kita butuhkan ya untuk melakukan pemasangan kontrasepsi IUD. Untuk alatnya yang kita butuhkan antara lain ya, kita bisa lihat dulu sebentar. Ada bengkok ya, kemudian ada sarung tangan steril ya, kemudian ini satu set kontrasepsi IUD seperti ini ya, IUD property ya. Kenapa disebut property? Karena menyerupai huruf T ya, ini ya, ini sudah satu set. Kemudian ada perlak, kemudian ada hand strap ya, atau antiseptik gel nanti kita cuci di tangan. Kemudian ada duk lubang ya. Kemudian ada sonde uterus ya, ini namanya sonde uterus, berfungsi untuk mengukur kedalaman dari uterus ya. Jika pengukurannya kurang dari 5 cm, maka klien tidak boleh dipasang kontrasepsi IUD. Maka dari itu kenapa kita perlu ukur kedalaman uterus gitu ya. Kemudian ada dua forceps jaringan ya. Forceps jaringan atau tenakulum ya, nanti fungsinya adalah untuk menjepit porsio ya, untuk membuka supaya lubangnya lebih kelihatan dan memudahkan kita dalam pemasangan kontrasepsi IUD. Kemudian ini ada forceps steril nanti untuk membersihkan ya bagian dalam. Kemudian ada dua pinset anatomis deduktif, kemudian ada gunting, ada spekulum, ada pasta steril. Kemudian cairannya ada dua macam, ada cairan antiseptik nanti untuk sulfa hygiene dan betadine nanti yang terakhir untuk ngedep ya daerah yang kita jepit menggunakan silikon tadi gitu ya. Oke. Yang satu set ini alatnya steril semua. Dalam tahap prainteraksi di mana kita membaca catatan keperawatan atau rekam medis dari klien ya, kemudian kita mempersiapkan alatnya tadi, alat dan bahan, kemudian kita mempersiapkan diri ya, sudah siap bertemu dengan pasien atau belum, dengan klien atau belum gitu ya. Kemudian setelah itu masuk ke tahap orientasi ya. Di tahap orientasi kita mengucapkan salam, kita memperkenalkan diri ya, kemudian kita memastikan identitas kliennya sudah sesuai atau belum dengan rekam medis ya, kemudian kita menjelaskan tujuan dari tindakan yang akan kita lakukan ya, kemudian kontrak waktu, memberikan kesempatan klien untuk bertanya ya, kemudian meminta persetujuan dari klien apakah bersedia atau tidak ya melakukan pemasangan kontrasepsi IUD sama kita. Kemudian kita menjaga privasi klien dengan cara menutup tirai atau menutupin pintu gitu ya. Oke, kalau sudah kita masuk ke dalam tahap kerja. Kita posisikan klien, posisinya litotomi ya. Tahap kerja kita baca basmalah dulu ya, kemudian kita edukasi tauhid, kemudian mendoakan klien ya. Kemudian kita posisikan klien senyaman mungkin dengan posisi litotomi ya. Kemudian kita cuci tangan. Oke. Setelah itu kita menyalakan lampu lampu oksigen ya apabila diperlukan kalau penerangannya kurang jelas ya. Kemudian kita buka alatnya ya, kita siapkan. Nah, ini karena ini enggak steril ya, jadi kita buka terlebih dahulu, kita masukkan ke dalam bak ini ya. Kita pakai perlak ya, maaf ya Bu ya, saya buka deh.
kemudian kita pasang lubang dulu ya. Kemudian kita baru coba hygiene ya. Ya Bu ya, saya bersihkan terlebih dahulu ya. Dari kita buka ya, dilapisin dengan kain do, dibuka labianya supaya kelihatan. Dari labia mayor ya, kemudian kita balik. Oke. Kemudian labia minora yang bagian dalam, dibalik juga. Kemudian bagian metus uretra sampai ke perineum, nyatu sampai ke perineum. Masukkan dulu ininya sebelum kita pasang spekulum ya. Seperti ini. Kemudian kayaknya kita tentukan, kita selipkan seperti ini. Ininya searah dengan pembatas birunya sayapnya gitu ya. Oke. Kalau sudah baru kita pasang spekulum. Ibu, saya mau pasang alat di dalam vagina atau jalan lahir ibu, nanti rasanya agak tidak nyaman sama tarik nafas ya. Kita tutup miring. Oke. Kemudian kita putar ke bawah. Setelah itu dijepit, dibuka, dilihat sudah kelihatan belum serviknya ya. Oke, servik yang mana? Servik itu yang bagian bulatan ini ya, soalnya nanti kita mau pasang IUD-nya itu di rahim sini gitu ya. Oke. Setelah itu kita bersihkan bagian dalamnya, kita bersihkan dalamnya. Nah, diusapkan dulunya berarti oke. Kemudian kita jepit porsionya menggunakan pena gulung ya, dijepit porsionya menggunakan pena gulung. Nah, sekarang mana yang namanya porsio? Yang namanya porsio itu ini. Jadi nanti yang dijepit adalah dari lubang sini dan area sini seperti ini. Posisinya kita masukkan ke sana. Yang dijepit dari sini. Seperti ini. Fungsinya adalah untuk membuka lubang serviknya di saat kita mau memasang kontrasepsi IUD ya. Sakit enggak? Rasanya tidak sakit, hanya sekedar mules ya, karena di porsio itu saraf nyerinya hanya sedikit gitu ya. Oke, kita jepit ya porsionya, berarti di sini ya, seret gitu ya, dipasang. Setelah itu kita ukur kedalaman uterus menggunakan sonde uterus ya. Hati-hati jangan sampai nempel ya, sehingga tetap menjaga kesterilan dari sonde uterus ini ya. Masukkan ke dalam sana, jangan sampai terdengar bunyi tutik ya. Berarti di sini. Ininya agak kita jungkit ke atas, ininya dimasukkan ke dalam semuanya sampai nanti mentok ya. Nah ini karena nggak bisa susah ya, jadi nanti ujung ini itu sampai mentok di sini, seperti ini ya. Setelah itu kita keluarkan pelan-pelan, diamatin area yang basah ya oleh darah itu sampai di ukuran berapa sentimeter ya. Normalnya 6-7 cm ya. Apabila kurang dari 5 berarti tidak boleh dilakukan pemasangan IUD. Ternyata panjangnya 7 cm, berarti tinggal kita samakan aja ukurannya. Kalau di sini enak sudah ada angkanya, berarti kita tinggal tarik tabung inserternya ke angka 7. Cuma nanti terkadang ada tabung inserter yang tidak ada angka-angkanya, berarti kita harus samakan dengan caranya seperti ini.
didekatkan tapi jangan sampai menempel ya. Kemudian batas birunya itu tinggal kita naik turunkan ke angka 7 cm sesuai dengan kondisi gitu ya. Oke. Sudah, kalau sudah berarti siap dilakukan pemasangan kontrasepsi IUD. Kita masukkan dulu pendorongnya. Kalau gitu kita masukkan ke dalamnya ke sini ya. Oke. Ini agak dicungkit tadi supaya lubangnya kelihatan, dimasukkan ke sana. Gini ya. Dorong terus sampai nanti ada tahanan. Tahan dari mana? Dari batas biru-birunya tadi ya. Oke. Oh, berarti sudah mentok ya, sudah ada tahanan. Kita pertahankan. Caranya adalah dengan teknik withdrawal. Withdrawal itu kita tahan pendorongnya, yang ditarik ke bawah adalah tabung inserternya ya. Ditahan pendorongnya, ditarik tabung inserternya. Nah, nanti kalau di saat seperti ini T yang sebelah kiri ini akan masuk ke lubang tuba Fallopi sebelah kiri, T yang sebelah kanan akan masuk ke lubang tuba Fallopi sebelah kanan, sehingga nanti waktu kita turunkan ke bawah dia akan ada tahanan dan tidak akan ikut turun ke bawah ya. Oke, sudah semuanya, baru kita tarik. Nah, tarik ke bawah seperti ini barengan. Kemudian kita amatin, kita sisakan benangnya. Benang IUD-nya kurang lebih 2-3 cm di depan serviks ya. Oke. Kalau sudah baru dipotong benangnya menggunakan gunting ya, dimasukkan ke sini. Press ya, masuk ke sini. Dipotong 2-3 cm ya. Penjepitnya atau tenakulnya kita ambil ya. Nah, area yang kita jepit tadi kita dab lagi menggunakan pasta yang dibasahin oleh B tadi ya. Kita dab ya, dimasukkan ke sana sampai perdarahannya benar-benar terhenti ya. Bisa diulangi, kalau misalnya 1 kali kurang bisa kita ulangi 2 kali gitu ya. Oke, sudah. Pemasangannya sudah selesai, berarti tinggal kita copot spekulumnya. Ibu, pemasangannya sudah selesai ya, biar saya lepas alatnya ya. Oke, ditutup, dimiringkan, baru saya lepas nih Bu ya. Pulsa itu nggak usah. Ambil alatnya. Alhamdulillah Ibu, pemasangan kontrasepsi IUD-nya sudah selesai ya. Alatnya kita bereskan. Tutup. Kita lepas dari kanan. Kita cuci. Pemasangan kontrasepsinya IUD sudah selesai, berarti kita tinggal lanjut ke tahap terminasi ya. Di tahap terminasi kita tanyakan perasaan kliennya seperti apa setelah kita lakukan pemasangan kontrasepsi IUD ya. Kemudian jangan lupa kita informasikan ya kapan klien harus konsultasi atau periksa kembali ya untuk pengajaran kontrasepsi IUD-nya. Kemudian berikan reinforcement positif ya kalau sudah bekerja sama dengan baik. Kita salam ya, assalamualaikum, kita kembalikan ke station, kita lakukan dokumentasi gitu aja ya. Oke, itu sedikit video dari saya tentang pemasangan kontrasepsi IUD ya. Semoga bisa membantu kalian dalam belajar dan semoga bisa bermanfaat ya. Selamat belajar.